Jangan tinggal di Jakarta. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan adalah salah nggak kalau misalnya ada orang kita minta untuk diruqyah? Karena saya pernah minta diruqyah ke salah satu masjid di Jakarta, Kang Irfan, tapi dia menolak gitu, karena dia melihat kalau saya masih sholat, masih berjamaah, katanya tidak diruqyah, tapi ruqyah mandiri saja. Nah ini alasannya kenapa saya minta ruqyah, karena saya dari kecil, Kang Irfan, saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan hal gaib. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di sini ada? Ada, tentunya di mana-mana ada Pak Ustadz ya. Iya, di mana-mana ada. Kan mereka diciptakan lebih dulu daripada kita. Bentuknya kayak gimana? Macam-macam. Yang jangan disebutin, ntar pada takut lagi kan. Ini kan siraman rohani, bukan siraman goib. Tapi beneran itu tuh? Iya. Awal mulanya saya waktu umur 2,5 tahun. Saya tahunya ketika usia 5 SD Pak Ustadz. Diberitahu sama orang tua pernah mati suri karena sakit. Nah, kata orang tua atau ingat gak? Nah ingatnya awalnya saya sering datang mimpi-mimpi ketika kelas 5, kelas 6 SD itu. Bayangan ketika saya melihat tubuh balita saya keluar dari jasad, terus dibawa sama 2 sosok Pak Ustadz. Yang pertama sosoknya seorang ulama, yang kedua sosoknya itu harimau tinggi besar. Dan dia berdiri tegap seperti ini, Kang Irfan. Gitu. Mereka berdua tarik-menarik memperebutkan saya. Katanya dia bilang ikut kakek ya cu. Yang satu juga bilang gitu, yang ulama, ikut kakek aja cu. Mereka tarik-tarikan sampai akhirnya mereka berdebat, ninggalin saya di langit. Saya lupa langit keberapa, langit tinggi, belum waktunya katanya. Nah itu udah saya turun dan saya balik lagi. Nah itu terus-terusan saya alami. Dan setelah saya bertanya ke orang tua, mereka baru terbuka, Kang Irfan. Itu udah ditutupi katanya udah lama. Dari kelas 5 dia baru ngasih tahu orang tua saya. Karena kamu pernah mati suri. Iya. Mungkin kejadian itu pas ketika kamu mati suri tersebut. Iya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi saya paham seperti itu dan sampai sekarang saya bisa melihat itu. Ya kalau itu memang dari Allah, alhamdulillah. Tapi takutnya itu bukan dari Allah. Takut dari jin atau iblis. Begitu. Karena kita nggak pernah tahu kan. Seperti kemampuan indigo segala macam kita nggak pernah tahu karena di ayat Al-Quran tidak pernah ada disebutkan indigo. Gitu. Jadi saya ingin sekali. Kalau memang di sini badan saya ada yang tidak bagus, tidak baik, jin atau segala macam, saya minta bantuan Pak Ustadz untuk mengeluarkannya. Ini bagus sekali Ustadz, niatnya benar-benar bagus sekali. Tidak mau ada unsur musyrik dalam, betul, ya kan betul ya? Betul. Itu yang lebih bagus, lebih suka. Jadi begini Mas Reza ya. Kita coba main-main sebentar aja, main-main itu maksudnya kita ngobrol biasa aja. Coba dipanggil si yang harimau, sebenarnya memang sudah betul. Kayaknya kita pernah bercerita tentang mati suri. Masih ingat Mas Irfan? Belum. Mati suri itu adalah orang yang sebenarnya bukan mati, tetapi unsur jantung, darah, adrenalin semuanya itu dipelankan oleh ilmu yang di dalam tubuh. Dipelankan sehingga orang tersebut pingsan. Seperti mati. Tapi yang mengerjakan itu adalah ilmu. Ilmu dari keturunan siapa gitu ya. Tapi tadi Mas Reza sudah benar, satu harimau, satu orang tua yang pakai sorban atau begitu ya. Betul. Memang betul. Jadi dari keluarga ayah sama ibu itu punya ilmu masing-masing. Yang kayaknya itu kita pernah, ini yang dari orang tua ibu ini berebut sehingga anaknya kacau sampai budak kalau nggak salah ya. Kemarin ya. Iya betul itu. Nah ini mirip sebenarnya posisinya. Nah Mas Reza, coba panggil si harimaunya. Ustaz, nggak apa-apa, mau nyantai aja. Beliau bisa kok. Nggak apa-apa, santai deh. Panggil aja. Mau taruh di depan sini boleh. Atau dia di luar nggak mau ke sini. Nggak apa-apa. Yang penting dipanggil dulu. Ustaz. Siap, insya Allah ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting jangan takut. Kak Irfan kan udah sunat. Harusnya berani. Iya. Ibu jangan ngetawa. Iya. Oke, fokus lagi. Maksudnya fokus kan, yakin sama Allah. Iya, Ya. bismillah. Panggil ke depan aja nggak apa-apa Mas. Kalau dia mau datang. Ya, sudah. Di mana?
di sebelah sini. Di sini apa agak ke belakang? Agak ke belakang. Dia nggak berani ke depan soalnya. Kenapa nggak berani ke depan? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya. Mas Reza, Ya. kalau Mas Reza sudah ikhlas, memang ilmu ini mau dilepas. Panggil juga yang sorbanan sekalian nggak apa-apa. Emang ilmu dari leluhurnya nggak apa-apa. Ini bisa dipanggil? Bisa. Karena sering komunikasi sama Mas Reza, nggak apa-apa. Sudah. Sudah? Mirip-mirip tempatnya? Mirip. Mirip ya disposisi itu. Persandingan. Ditanyain, maju ke sini dong gitu. Coba aja. Ini saya coba komunikasi Maju supaya dong. dia maju ke Tapi sini. dia nggak mau. Dia nggak mau. Nggak mau ya? Iya, nggak mau. Oke. Karena kalau terlalu dekat takutnya efeknya ke jemaah yang lain takutnya. Suruh ke dekat saya aja. Oh iya, siap. Nah kalau yang ulama sih udah mau dekat Pak Ustaz. Iya, dia tampar di sana udah. Kita coba aja, kita Iya. coba aja. Nggak apa-apa Mas Irfan. Kalau ketakutan mah kesurupan. Iya, jangan takut. Kalau Mas Irwan takut justru kasih energi negatif. Iya, kan makin kuat malah. Harus berani, Bu. Enggak apa-apa. Udah ya? Silakan suruh dekat ke saya atau di sebelah kiri saya persis nggak apa-apa. Iya, itu malah mau dekat Kang Irfan malah. Kita istirahat dulu. Ya, istirahat dulu ya. Boleh. Kita kasih waktu dulu ya. Jangan main-main Mas Reza. Di pemirsa yang baru bergabung ini Kang Reza ini orang Bandung yang tinggal di Jakarta yang dari kecil istilah kata orang mah indigo katanya ya, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Pernah dikatakan oleh orang tuanya juga pernah mati suri, pernah masuk ke mimpi juga katanya bangun kemudian bertemu dengan sosok yang menggunakan sorban. Dengan satu sosok lagi harimau tapi berdiri dan diperbutkan dibawa ke satu tempat tapi katanya belum waktunya dikembalikan lagi. Dan sebelum iklan tadi Ustadz Danu meminta Kang Reza untuk memanggil dua sosok tersebut. Apakah masih ada di studio ini? Masih. Masih. Sang harimau dan ulama. Yang ulama masih, yang harimau saya coba panggil lagi. Cuma tadi pas break dia agak pergi soalnya. Oke, Iya. panggil lagi ya. Iya nggak apa-apa Balik-balik. sih. Sebenarnya dua-duanya dipanggil nggak apa-apa sih. Nggak apa. Cuma yang paling nggak kuat ya si harimau tadi. Ustadz bisa ikut melihat juga. Nggak lihat? Kalau nggak lihat mungkin tahu di mana dong. Oh iya. Nggak lihat. Saya hanya lihat Mas Irfan aja. Ya, oke. Kita kasih kesempatan waktu lagi memanggil yang harimau Ya, sudah. Oke. Bilang sama si ulama. Harimaunya sudah ada juga? Sudah. Panggil. Nah, bilang. Saya tidak tahu, kakek boleh, panggil kakek boleh, kakek yang harimau juga boleh. Hari ini saya mau serahkan ilmu ini yang ada dalam tubuh saya untuk saya lepas lillahi ta'ala. Gitu. Bilang gitu dulu. Beliau ngomong apa? Biar Mas Reza yang ngomong. Disampaikannya langsung atau udah mati? Nanti beliau nyampaikan ke kita. Iya. Kalau yang ulama sih dia ngangguk aja, senyum. Cuman yang harimau dia bilang bahwa nggak dilepas juga nggak apa-apa, katanya nggak akan kenapa-napa kok. Yang penting kamu tetap berbuat baik dan yang penting kamu menjalankan perintah Allah gitu. Agak sedikit dia begitu. Iya. Begini. Saya tahu di dalam tubuh saya ada ilmu. Ada seseorang di hadapan saya yang beliau bercerita di dalam tubuh saya ada ilmu. Gitu aja. Nah, ilmu ini mau saya bersihkan lillahi ta'ala. Setuju? Gitu aja. Ya. Oh ya, kalau itu memang pilihan kamu, silahkan uyut nggak apa-apa katanya. Oh ya. Kata dua-duanya. Iya, sekarang bilang yang mau mengeluarkan, ikutin kata-kata saya. Bisa ya, mendengar ya, sambil menyampaikan ya. Langsung aja Mas Reza, ikutin kata-kata saya, fokus ke beliau dua-duanya. Yang akan melepaskan Ustadz, ini nama saya asli nih, Joko Ismanu Herlambang. Kemana? Ya. Kondisinya gimana? Dia Masih berdiri atau masih berdiri. ke belakang? Yang harimau agak ke belakang. Iya. Oke, siap? Ya, Dia bilang siap.
Siap. Oke. Sekarang Mas Reza siap? Siap. Siap. Saya akan bantu mengeluarkan di tubuh dulu. Nah, kalau yang untuk di mata yang bisa melihat, ini butuh waktu. Nanti kalau saya keluarkan, memang ini tidak bisa langsung, tidak bisa melihat. Jadi proses, nanti ada proses. Ilmu itu akan keluar terus, set, reaksinya pusing Mas Reza. Paham maksud saya? Ini tidak bisa keluar dalam waktu 1 minggu 1 bulan, tapi pusingnya akan terus pusing. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan Allah ridho sehingga mulai melihat ini mulai hilang. Paham ya? Aminin doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Reza yang ada di hadapanku ini. Aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mas Reza banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya, ya Allah, di mana Mas Reza juga dijaga oleh sosok makhluk, 2 makhluk dari keturunan ibu dan ayahnya. Ya Allah, hari ini Mas Reza memohon kepadamu agar ilmu-ilmu yang dikhawatirkan adalah musyrik, di mana ilmu-ilmu ini Mas Reza juga tidak tahu, ya Allah. Ya Allah, jika ilmu yang ada di dalam tubuh Mas Reza dan juga yang bisa melihat makhluk di alam gaib, ya Allah, dimohonkan agar Engkau berkenan melepaskannya. Ya Allah, jika ilmu yang ada dalam tubuh Mas Reza dan bisa melihat makhluk gaib tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik yang dilakukan oleh orang tua sebelum diriku, ya Allah. Amin. Jika beliau melakukannya karena ketidaktahuannya sehingga melakukan kemusyrikan, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum diriku. Amin. Yang menurunkan ilmunya dengan sengaja maupun tidak sengaja kepada diriku. Ampuni dosa-dosa musyrik beliau, ya Allah, yang menurunkan ilmunya kepada diriku, baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku berserah diri dan aku bertawakal kepadamu agar Engkau berkenan melepaskan ilmu-ilmu yang memang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini, ya Allah, dari tubuhku. Lepaskanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar ilmu ini tidak mengganggu iman dan ketakwaanku kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam tubuhnya Mas Reza, ya Allah, dan ilmu yang bisa makhluk gaib di mana itu bisa merusak iman dan ketakwaanku kepadamu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika memang ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, jika ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mas Reza tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, ilmu-ilmu
yang ada di dalam tubuhnya Mas Reza dan juga yang bisa melihat makhluk gaib ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Mas Reza ya Allah. Engkau lepaskan ilmu-ilmu yang bisa melihat makhluk gaib ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Silahkan ditanyain beliaunya bagaimana. Ini masih bisa melihat sih. Iya masih, insya Allah masih. Masih ada di sana. Coba. Yang harimaunya udah pergi sih. Yang uyut yang ulamanya makin merapat, makin dekat si auranya. Boleh, ya terus. Diem tapi dia. Ya. Konsen ke tubuh. Ya betul. Betul. Jadi beliau sendiri itu kalau saya amati ini cerita. Beliau dekat, mencoba untuk semakin dekat aja. Nanti dia akan berhenti titik tertentu, terus melihat di dalam tubuhnya. Beliau sendiri yang mengeluarkan. Ya. Kenapa yang harimau pergi? Karena memang dia nggak bisa diatur. Beda dia udah beda kelas lah ceritanya gitu. Itu nggak bisa diatur. Jadi umumnya Mas Reza ini kalau marah bisa jadi harimau nih, hau. Iya betul. Karena waktu balita mau pengakuan ibu ketika menyusui saya, wajah saya suka berubah Pak Ustadz. Berubah sebelah harimau, sebelah kakek-kakek gitu. Iya. Iya. Bener. Iya. Kalau marah dulu waktu zaman STM tuh nggak bisa kontrol Kang Irfan. Kamu tawuran. Dulu ya itu kisah kelam ya. Dulu sempat gabung geng motor juga di Bandung. Kisah kelam. Makanya hijrah pindah ke Jakarta supaya lepas dari geng motor yang nggak ada manfaatnya. Jadi usahanya tuh benar-benar keras sekali untuk lebih baik ya. Iya, alhamdulillah suka saya seperti ini. Jadi benar, mudah-mudahan ini bisa Mas Reza tetap berdoa aja, mohon agar kalau memang ilmu ini bisa merusak akidah, keimanan, ketakwaan Mas Reza, mohon akan dikeluarkan. Hanya gitu aja. Dengan pakai bahasa Indonesia seperti tadi. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Dan ini nanti dia akan diem terus di hadapan Mas Reza itu diem terus. Lama-lama pergi? Nanti kalau di dalam anak buahnya sudah mulai keluar itu beliau akan pergi nanti. Dan beliau akan mencari siapa yang kira-kira cucunya dari anaknya Mas Reza atau siapa yang cocok nanti akan masuk. Oke. Begitu. Kelas tapi ya? Ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah. Allah ridho saya. Subhanallah. Seneng yang begini ini. Dan dirasakan sekarang gimana? Lebih plong ya sih, lebih ringan gitu kan. Karena udah berat di punggung? Udah enggak. Udah enggak ya? Enggak. Tadi Nggak ada berat. Cuman tadi ketika awal-awal mau menyampaikan kan agak terbata-bata tuh Pak Ustadz. Ya mungkin itu yang menghalangi untuk menyampaikan. Kalau sekarang lebih plong aja sih. Oke. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Reza. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Iya, sama-sama. Ya sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.